lagi dengan Floris ya. Nah, pada kali ini aku akan membahas sedikit pertanyaan sih ya. Pertanyaan seputar tentang perawatan anggrek. Nah, kita dapat beberapa pertanyaan dari follower IG kita ya, terutama untuk seputar perawatan anggrek dalam kehidupan sehari-hari. Terus beberapa tips-tips juga ya. Pertanyaan pertama dari akun V_Mariska ya, yaitu pertanyaannya adalah cara menyiram, memupuk, perawatan anggrek sehari-hari, terutama pada anggrek bulan ya. Pertama, cara menyiram sebenarnya kalau cara penyiramannya itu kita sesuaikan dulu ya, sesuaikan dari segi lingkungan kita, dari segi lingkungan, media tanam, dan suhu lingkungan ya. Soalnya tiga ini tuh beda-beda ya. Terus yang pertama dari lingkungan, kita berada di dataran mana sih? Dataran tinggi atau dataran rendah ya? Kalau dataran rendah itu cenderung lebih panas. Jadi kebanyakan untuk anggrek bulan di dataran rendah itu biasanya lebih mengalami dehidrasi daripada di dataran tinggi ya. Karena dataran tinggi itu kan tempatnya dingin ya. Terus yang kedua dari media. Jadi untuk penyiraman anggrek ya, itu kita sesuaikan media tanamnya dulu. Soalnya ada beberapa anggrek bulan yang sistemnya ditempel, pakai mos, pakai areng, pakai serabut ya. Kalau pakai mos penyiraman pakai mos itu idealnya ya. Idealnya itu di spray tipis, spray kabut, jangan dikocor. Soalnya kalau sekali dia dikocor, itu dia untuk ke tahap keringnya itu susah. Jadi mos itu sifatnya itu menyerap air. Jadi sekali kita kocor, dia untuk keringnya itu lama. Jadi 1 minggu pun kadang dia masih basah ya. Jadi idealnya kalau pakai mos itu sistem spray aja nggak apa-apa. Kabut, di spray kabut. Kalau aku biasanya untuk yang mos dengan sistem spray itu biasanya aku dalam 1 hari itu bisa 1 sampai 2 kali ya, di pagi sama di sore, itu dengan catatan tidak hujan alias kondisinya ada matahari ya. Jadi nggak hujan di kondisi panas ya, jadi ada matahari muncul, itu bisa 1 sampai 2 kali ya. Dan untuk selanjutnya yaitu media juga berpengaruh sih, menurut aku berpengaruh banget ya, media arang. Soalnya kalau media arang ketika kita udah repoting, kita pakai media arang, kita siram itu bisa spray, bisa juga dikocor atau di itu apa ya namanya, A few moments later. atau digujuk ya. Itu biasanya kalau pakai media arang dia airnya langsung keluar, langsung pergi, karena media arang itu sifatnya poros ya, dia tidak mengikat air. Jadi ketika siram udah, nanti sore udah kering lagi. Jadi kalau pakai media arang bisa 2 kali penyiraman ya. Selain itu tempel juga sama kayak arang. Kalau tempel mah kita mau disemprot, mau di spray, dia langsung airnya langsung turun, langsung hilang ya. Jadi seperti itu. Tapi kecuali kalau kita hujan-hujanin sih menurut aku nggak masalah sih, soalnya mengikuti suhu sama lingkungannya ya. Kalau dihujan-hujanin ada beberapa yang malah jadi subur, ada juga beberapa yang mungkin tidak tahan dengan air hujan, bisa busuk, karena anggrek bulan sendiri ketahanannya itu beda-beda ya. Terus selanjutnya yaitu memupuk dan perawatan sehari-hari. Penyiraman juga termasuk perawatan sehari-hari ya sebenarnya. Memupuk biasanya pemupukan itu kita lakukan tergantung kondisi anggreknya sendiri ya. Soalnya anggreknya sendiri itu di kondisi dari seedling, remaja, dewasa, spike, bahkan berbunga, itu pupuknya juga beda. Dari seedling sampai dewasa itu bisa menggunakan pupuk hijau, pupuk gaviota ya, yang seperti ini. Ini pupuk pertumbuhannya, jadi daun sama akar bisa pakai ini. Dari seedling, remaja, dewasa bisa pakai ini. Ini selain anggrek juga bisa digunakan untuk tanaman lain. Nah, setelah dewasa kita bisa menggunakan pupuk gaviota yang berwarna merah.
Pupuk gaviota yang berwarna merah ini itu juga merangsang pertumbuhan bunga ya. Jadi apabila kakak, biasanya sih paling banyak ini digunain untuk yang udah spike, kondisi spike, kenop mekar, berbunga sampai pasca, sampai berbunga lagi, itu pakainya yang merah ya. Jadi sebenarnya untuk pupuk sendiri ada beberapa macam sih, cuman di kita pakainya gaviota ya. Pakainya gaviota ini untuk pertumbuhan sama bunga. Selain gaviota mungkin kita bisa pakai fungisida, macam-macam sih untuk fungisida sendiri ya. Fungisida itu anti jamur, apalagi di kondisi lingkungan yang sering hujan seperti ini, itu sering terjadi pembusukan anggrek karena musim yang intensitas hujannya tinggi ya, sehingga memunculkan busuk pada anggrek bulan karena jamur ya. Selain itu juga kita bisa memberikan vitamin B1 ya. Vitamin B1 gunanya untuk memperkuat akar. Nah, untuk pupuk gaviota sendiri itu biasanya kita gunain 1 minggu itu 2 kali ya. 1 minggu 2 kali dengan dosis penggunaan 2 gram untuk 1 liter air. Jadi kita pakainya sprayer yang 1 liter atau 2 liter gitu, kita pakainya itu. Terus dosisnya kita sesuaikan aja. Kalau misal kakaknya punya sprayer yang lebih gede, ukuran 4 liter atau bahkan lebih, tinggal disesuaikan aja dosisnya seperti itu. Dosis pupuk gaviota merah sama pupuk gaviota hijau dosisnya sama ya. Jadi buat kakaknya kalau mungkin di rumah nggak ada timbangan ya atau alat untuk menimbang, kakak bisa pakai alat ini, sendok takar ya. Biasanya kalau kakak di rumah mau masak atau mau itu kan ada bumbu ya, ada bumbu sendok takar buat bumbu. Nah itu kakak bisa pakai itu sih ya. Terus untuk fungisida juga sama, bisa dilakukan penyemprotan 1 kali 2 kali dalam seminggu ya. Untuk fungisida, insektisida juga sama, cuman untuk insektisida sendiri sebenarnya butuh enggak sih, soalnya menyesuaikan lagi. Sebenarnya anggreknya kita ini sering diserang hama enggak sih? Kalau sering diserang hama boleh pakai insektisida, tapi kalau misal nggak ada hama yang menyerang nggak apa-apa, nggak pakai insektisida. Terus untuk insektisida sama fungisida itu idealnya mereka disemprotkan di sore hari atau malam hari ya, ketika dimana para serangga mereka kalau malam dia lagi aktif-aktifnya. Jadi mereka menyerang tanaman kita, terutama menyerang kuncup bunga ya, mereka di malam hari. Kita akan sedikit memberikan contoh penyiraman ya. Sebenarnya untuk penyiraman sendiri tergantung kakak-kakaknya sih, karena kita sistem penyiramannya mungkin berbeda-beda ya. Tapi ini cara penyiraman yang kita lakukan di florist ya. Ini adalah anggrek bulan, kondisinya berbunga ya. Akarnya di kondisi sekarang akarnya sedang kering ya. Jadi dia pas banget untuk penyiraman ya. Nah, di sini aku biasanya pakai sprayer ukuran 2 liter ya. Ini air biasa. Jadi untuk kali ini aku pakai air biasa, nggak pakai pupuk ya. Nah, kalau air biasa ini itu misalnya kakak punya anggrek bulan mini ya. Kalau anggrek bulan mini kan ceper tuh, pendek-pendek ya. Kalau kakak menyiramnya diusahain kena akar sama daun kan susah. Kalau air biasa kena kenop nggak masalah. Cuman untuk pupuk diusahakan jangan sampai kena bunga atau kena kenopnya. Soalnya kalau kena bunga atau kena kenopnya itu cenderung mereka cepet layu ya. Cepet layu karena kandungan yang ada di dalam pupuknya. Nah, caranya yang pertama ya, usahakan kakaknya kalau menyiram itu usahakan pertama di media tanam. Kita spray tipis aja, nggak sampai benar-benar basah ya. Jadi usahakan kalau semprot itu kira-kira nanti sore dia udah kering. Jadi cukup lembab aja ya, karena anggrek itu sebenarnya dia suka tempat yang lembab sih, bukan tempat yang benar-benar basah. Dan usahakan untuk menyiram anggrek ini ya, kalau misal kakak kena daun nggak apa-apa, nggak masalah kalau kena daun, tapi usahakan jangan sampai airnya menggenang di pucuk daun dan di sela-sela ketiak daun.
Soalnya kalau airnya menggenang di salah satu pucuk atau ketiak daun itu biasanya menyebabkan pembusukan ya. Jadi kalau udah busuk itu perawatannya agak sedikit lebih repot lagi ya. Kalau untuk pupuk ya, untuk pupuk idealnya mereka disemprotkan di daun ya. Semprotkan di daun, terutama di bawah daun di mana terdapat stomata daun ya. Nah, untuk pupuk sendiri biasanya paling bagusnya itu disemprotkan ketika pagi di mana kondisi stomata daun sedang terbuka ya. Jadi ketika kita semprot kena stomata daun, kandungannya langsung masuk ke dalam bagian-bagian tanamannya ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Suwartini 5712. Pertanyaannya adalah contoh penempatan yang bagus antara kena sinar matahari yang baik untuk anggrek bulan. Nah, untuk penempatan yang baik ya, terutama sinar mataharinya. Kalau menurut aku sih ya, untuk anggrek bulan sendiri itu cocoknya sinar mataharinya kena sinar matahari pagi ya. Jangan kena sinar matahari siang. Soalnya kalau sinar matahari siang dia lebih cenderung mengakibatkan bercak kuning dan bercak hitam atau biasa kita sebut dengan sunburn, karena itu jadi daun itu gosong kena sinar matahari. Jadi cocoknya kalau kakak mau habis dapat anggrek bulan nih, mau ditanam di rumah gitu ya, itu cocoknya kakak bisa ditaruh di teras, di tempat yang teduh atau di bawah pohon. Nah, untuk mataharinya itu biasanya matahari cukup 30% aja. Jadi matahari itu nggak menyinari anggreknya terus menerus di setiap hari ya. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore jangan. Cukup mataharinya itu di jam 7 sampai jam 10 pagi itu udah cukup ya. Terus kalau kakaknya punya anggrek, punya tanaman yang di dalam ruangan yang termasuk indoor ya, jadi menurut aku itu kakak bisa keluarin kenain sinar matahari 1 minggu itu minimal 2 kali ya. Nah, selanjutnya selain di dalam ruangan ya, biasanya juga ada yang ditaruh di dalam di bawah pohon, dinaungi pohon. Jadi misal di sistem full sun full rain kayak gitu, itu juga sama, kena sinar matahari pagi aja. Nah, itulah sedikit pembahasan kita pada kali ini ya. Nah, untuk selanjutnya kakak kalau misal ada yang mau ditanyakan bisa langsung komen di bawah ya. Jadi cukup sekian dari kita. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya.